Saya mendampingi langsung Ketua CEO Lantang Tipo yang dimana beliau ini menjabat pada tahun 2015 sampai 2021. Pak Tony nama beliau, dan hari ini Pak Tony langsung didampingi saya dalam rangka untuk menjelaskan kepada publik Kalbar berkaitan dengan laporan kita terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh CEO Lantang Tipo, yang dimana ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, laporan kita yang 9 bulan yang lalu. Bahwa memang benar tadi saya diundang oleh penyidik Polda Kalbar untuk mengklarifikasi terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Lantang Tipo. Kita sudah sampaikan kepada penyidik secara terang benderang sesuai dengan fakta yang ada di Lantang Tipo, dengan tidak bermaksud apapun. Tentu kita ingin mengungkapkan kebenaran. Ini perlu anggota ketahui bahwa memang sebelumnya Lantang Tipo pernah diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana praktek asuransi. Nah, setelah dikerjasamakan dengan pihak asuransi, ternyata Lantang Tipo juga melakukan pengelolaan dengan bekerjasama dengan pihak asuransi. Nah, di sini terjadi hal yang patut diduga juga, selain melanggar aturan, tetapi juga sudah merugikan anggota, karena ada sebagian dari setoran anggota itu tidak dibayarkan sebagai premi ke pihak asuransi. Kemudian bahwa klaim yang dibayarkan pihak asuransi itu tidak sepenuhnya dibayarkan kepada anggota, karena Lantang Tipo mengatur secara bertingkat berdasarkan keaktifan. Nah, inilah hal yang perlu dipahami oleh anggota. CEO Lantang Tipo ini sudah memiliki 200.000 lebih orang, artinya ini sudah melibatkan banyak orang, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, perhatian kita bersama, agar CEO ini nanti betul-betul secara transparan, secara jujur mengelola lembaganya, tidak ada dusta di antara kita, di antara CEO-nya dengan anggotanya. Uang yang disetorkan itu pada saat anggota tidak menyetorkan, dan atau pada saat ada yang namanya mekanisme proses pencairan aktif dan tidak aktif, itu bagaimana? Nah, ini diatur di dalam kebijakan pengurus bahwa ketika anggota tidak membayar premi pada tahun tersebut, maka premi pada tahun yang lalu itu hangus, dan anggota tidak mendapat perlindungan lagi. Nah, kemudian di kebijakan itu juga diatur tadi klaimnya berdasarkan keaktifan, sementara di pihak asuransi tidak mengenal keaktifan. Artinya manfaat yang diterima yang diserahkan oleh pihak asuransi sebesar perjanjian dengan nilai nominal premi yang disepakati gitu. Berdasarkan informasi sementara, apakah uang yang dipotong secara sepihak yang tidak dilaporkan dalam RAT atau kepada anggota, saat ini uang itu disimpan di mana, Pak? Kalau secara detail saya tidak tahu, tetapi yang jelasnya uang itu ada masuk di dalam akun yang namanya dana titipan solduka anggota. Tetapi apakah itu nanti ada rekening untuk menyimpan itu, saya tidak tahu. Rentetan peristiwa pergerakan bisnis yang dilakukan oleh CEO Lantang Tipo ini, mulai dari proses penarikan yang peruntukannya itu adalah untuk asuransi, yang dimana di sini khusus solduka. Nah, ternyata uang yang ditarik itu 100.000, namun yang disetorkan 50.000, dan 50.000 ini dikelola langsung oleh pihak CEO. Nah, hari ini yang kita minta kepada aparat penegak hukum, terutama Polda Kalbar, untuk mentelusuri ini. Seandainya uang 50.000 ini yang dipangkas secara sepihak,
larinya kemana, apakah uang itu masih ada atau tidak, ada terjadi selisih atau enggak. Nah, jika memang uang itu tidak ada, kan unsur penggelapan sudah terpenuhi. Adapun uang misalnya ternyata kurang uang di saldo rekening, nah itu juga masuk dalam penggelapan. Nah, informasi sementara, uang itu berada di ratusan rekening, ada 270 rekening beredar disimpangkan uang Solduka ini. Nah, sehingga kita mengharapkan aparat untuk melakukan proses penyelidikan ini betul-betul. Seandainya uang ini ada, berarti kan mereka ini melakukan tindak pidana asuransi, yang dimana perintah daripada undang-undang asuransi itu tidak diperbolehkan melakukan, apalagi mengambil uang tanpa izin, ya, baik itu kepada anggota selaku pemilik maupun izin daripada pihak asuransi. Nah, ini yang selama ini kita sampaikan bahwa kepada Polda Kalbar untuk segera, ya, untuk benar-benar menuntaskan kasus ini. Saya yakin dan percaya Pak Kapolda masih mampu untuk menuntaskan kasus ini. Maka saya sampaikan bahwa karena kasus ini sudah berjalan hampir 1 tahun, kita minta kepada Pak Kapolda untuk betul-betul menuntaskan kasus ini. Jangan sampai membuat resah, terutama kepada anggota-anggota Jauh Tipo yang ada di kampung. Nah, hari ini kesaksian langsung yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Jauh Tipo tahun 2015 tahun 2021. Beliau menyampaikan dan membenarkan bahwa memang Jauh Tipo mengelola uang titipan anggota itu dan ada pemotongan uang asuransi sebesar 50% itu. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa fakta-fakta ini yang kita dorongkan, yang kita berikan informasi kepada penyidik. Nah, oleh sebab itu saya menantang kepada penyidik harus berani menaikkan status mulai dari penyelidikan menjadi sidik. Jangan takut, Pak, untuk kebenaran, untuk keadilan bangsa Indonesia, terutama untuk masyarakat kita yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok. Jangan ragu, kita berdiri di depan untuk mendukung, menegakkan keadilan, terutama melindungi masyarakat kita, anggota kita yang lemah, yang hari ini butuh sentuhan tangan dari pemerintah melalui aparat penegak hukum, perintah daripada undang-undang, baik itu perintah undang-undang asuransi dan undang-undang koperasi. Jangan sampai mandat daripada undang-undang koperasi yang katanya untuk melindungi, ya kan, anggota, melindungi masyarakat menggunakan prinsip gotong royong, ya, untuk memberdayakan anggota seyogianya, itu tidak dilaksanakan perintahnya, namun ada praktek-praktek yang merugikan terus dibiarkan oleh aparat kita. Sementara yang kita miliki berdasarkan laporan keuangan Jauh Tipo yang diperoleh, uang titipan anggota masih ada kurang lebih 146 miliar. Tahun anggaran 2022 itu kurang lebih ada pemotongan uang Solduka asuransi itu 10 miliar lebih. Yang artinya ada miliaran uang yang sudah dipotong, yang dikelola namun tidak disampaikan dalam RAT atau RAT tahunan Jauh Tipo. Nah, yang hari ini kita masih mempertanyakan barang ini apakah masuk di akun Solduka atau tidak. Tetapi yang jelas ketika barang ini sudah tidak masuk ke akun Solduka, tidak disampaikan dalam RAT, tentu nah kita berharap moga-moga saja uang itu masih ada. Kalau uang itu tidak ada atau cuma sebagian, artinya uang itu sudah digelapkan. Andai kata uang itu ada, artinya mereka secara sepihak tanpa izin dan melanggar ketentuan undang-undang perasuransian. Artinya mereka ini harus mempertanggungjawabkan dan mereka ini harus dihadapkan atau ditarik kepada, ya, aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan, ya, untuk dipidanakan baik secara perintah mandat KUHP maupun perintah daripada undang-undang asuransi. Jadi itu. Tahun 2021 itu masa transisi setelah Jauh Tipo diperiksa oleh Polda Kalbar terkait dengan 4 dugaan tindak pidana, diantaranya adalah perasuransian. Maka Solduka itu dikerjasamakan dengan pihak asuransi itu di bulan Oktober dengan pihak Generali di tahun 2021. Nah, premi yang dibayarkan ke pihak asuransi itu berdasarkan hitungan asuransi dengan nilai 13 juta itu sebesar Rp50.050. Nah, dana sebelum
dana pungutan premi asuransi yang 100.000 itu sebelum bekerja sama dengan asuransi itu dibayarkan untuk membayar klaim anggota yang meninggal ya di tahun 2021 sampai pada bulan Oktober ya. Nah, setelah itu baru dikerjasamakan dengan pihak asuransi. Jadi, premi yang dibayarkan di tahun 2021 itu adalah sisa dari klaim dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2021. Nah, tetapi yang lebih penting lagi di sini, lebih menarik lagi, di tahun 2022 itu ditarik kepada anggota sebesar 100.000. Nah, dengan manfaat sebesar 13 juta. Artinya, ya, patut diduga bahwa kerjasama dengan pihak asuransi itu nilainya pun tidak jauh dari tahun sebelumnya. Artinya ada pemotongan ya dari uang premi yang dibayarkan oleh anggota, tidak seluruhnya dibayarkan ke pihak asuransi. Jadi disitulah letak kerugian anggota. Seandainya dibayar 100.000, maka asuransi akan membayar lebih dari 13 juta, karena di 13 juta aja asuransi di 50 rupiah saja asuransi sudah membayar sebesar 13 juta. Logikanya di situ mestinya anggota harus memahami ini secara logis ya, berdasarkan hitung-hitungan ini jelas ya. Nah, terkait nanti kemana itu bagaimana nanti ya kita percayakan kepada pihak penyidik ya untuk mengungkap ya masalah ini secara terang benderang. Ya tentu kalau ya ini nanti unsurnya terpenuhi, saya kira supaya tidak menjadi dilema dan supaya ada kepastian hukum, maka harus ya, diambil upaya-upaya hukum yang seharusnya dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saya kira terima kasih. Ya, perlu saya jelaskan bahwa di koperasi terutama di Lantang Tiko itu keputusan diambil berdasarkan asas kolektif kolegial. Artinya keputusan yang diambil itu berdasarkan keputusan pengurus, bukan keputusan personal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa keputusan ini keputusan personal, itu keliru ya. Jadi keputusan yang diambil oleh pengurus sesuai dengan ketentuan lembaga ya dianggap sah, ya itu menjadi keputusan lembaga dan menjadi tanggung jawab lembaga. Demikian.